Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya berikan tema renungan kita pagi hari ini, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudaraku, kebenaran ini disampaikan bagaimana firman Tuhan diumpamakan seperti hujan dan salju. Dia turun dan mengairi bumi supaya apa? Supaya bumi ini subur, dan sesudah subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan dari sana mengalirlah benih-benih. Dan juga ada berkat-berkat yang nyata dari dalamnya. Yang dikatakan firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saudaraku, firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan dalam hidup kita melalui kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab tidak akan pernah kembali sia-sia kepada kita yang sungguh-sungguh percaya bahwa firman adalah perkataan Tuhan, bahwa firman adalah kuasa Tuhan, bahwa firman adalah kekuatan Allah di dalam hidup kita. Firman itu tidak akan pernah kembali kepada sang pemberi, yaitu Tuhan, dengan sia-sia. Tetapi firman itulah akan menyatakan kuasa, kehendak, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita bagi yang percaya, bagi yang menerima firman Allah itu adalah kehadiran Tuhan sendiri. Bagi yang mengaminkan firman Allah, meresponi firman Allah adalah kekuatan Allah sendiri. Yang meresponi firman Allah sebagai kehendak Tuhan, di mana di dalamnya ada wibawa, otoritas dan kuasa Allah untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan firman Allah tidak pernah gagal, karena firman adalah kuasa Allah. Sebabnya firman Allah katakan di sini, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi bagi kita yang percaya, bagi kita yang sungguh-sungguh meresponi firman Allah adalah kekuatan Allah. Firman Allah adalah kehendak Allah. Firman Allah adalah perintah Tuhan. Dan firman Allah adalah maksud Tuhan yang terbaik untuk melaksanakan apapun yang terbaik menurut Tuhan dalam hidup kita. Tak kala kita meresponi, menerima dengan hati yang terbuka, memberi hati yang terbaik kepada firman Allah, maka firman itu akan tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat. Dan kalau kita responi firman Allah dengan baik, bahwa firman itulah kekuatan Allah, bahwa firman itulah kehendak Tuhan, maka apapun di dalamnya akan senantiasa berhasil. Di sini dikatakan, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kehendak Tuhan adalah di dalam firman Allah. Dan kehendak itu akan berhasil
Karena firman itu sendiri akan melaksanakan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini, bagaimana kita sebagai orang-orang ketebusan Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan, jangan sampai kita meremehkan firman Allah. Karena firman itulah kehadiran Tuhan. Karena firman adalah kuasa Tuhan. Karena firman adalah kehendak Tuhan. Karena firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita kehidupan masa depan yang penuh harapan. Kehendak yang terbaik supaya kita menjadi anak-anak yang benar-benar hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Di mana kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekuatan Allah. Dan itu kita akan dapatkan dari firman itu sendiri. Yang menghidupi hidup kita. Firman yang jadi rema di dalam hidup kita. Mari pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman Allah. Mari kita sungguh-sungguh meresponi firman Allah. Mari kita sungguh-sungguh memberikan hati kita yang terbaik, supaya firman itu jatuh di hati kita dan tertanam, bertumbuh, berbuah yang lebat, dan berhasil dalam segala hal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bila kita sungguh-sungguh menerima firman Allah, sungguh-sungguh berpegang kepada firman Allah, sungguh-sungguh hidup di dalam firman Allah. Karena firman itulah yang akan menghidupi kita, membawa kepada kemenangan demi kemenangan, membawa kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini bahwa firman itu adalah kehendak Tuhan. Firman itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kami. Firman itu adalah kuasa Allah dan maksud Tuhan, dan tidak akan pernah sia-sia dan kembali kepada Tuhan, tetapi akan mengerjakan, melaksanakan apapun kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, dan berhasil dalam segala hal, dan maksud Tuhan akan dinyatakan. Itu sebabnya bila kami sungguh-sungguh hidup dalam firman Allah, berpegang kepada firman Allah, dan selalu setia ada dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan yang menerima renungan firman Tuhan pagi hari ini. Maka di mana pernah Tuhan berada keluarga, tumpanglah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat anugerah dari Allah, berkat kekuatan, keselamatan, kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dinyatakan. Bahkan kalau ada pendengar saat ini, bahkan keluarga yang mengalami sakit penyakit, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kuasa bilur Yesus disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.